Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa Taufik Dharma 84 Channel, kali ini saya ingin bercerita tentang pengalaman yang pernah saya alami dulu. Ini udah agak lama ya sebenarnya kejadian ini, cuma saya tuh nggak bisa melupakan. Cerita ini cerita mistis. Untuk para pemirsa yang mendengarkan cerita saya tidak berharap untuk bisa mengerti atau kita harus sepaham ya tentang cerita ini. Cuma di sini saya hanya ingin bercerita masalah gaib, pengalaman mistis yang pernah saya alami. Untuk percaya atau tidak itu akan kembali ke keyakinan kita masing-masing. Untuk saya pribadi, ya saya mempercayai apa yang disebut dengan gaib, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan jin itu berdampingan dengan manusia di alam dunia, namun beda dimensi. Makanya menurut keyakinan yang saya yakini, saya wajib mengimani hal-hal yang gaib. Jadi ceritanya itu seperti ini ya guys ya. Waktu saya masih duduk di bangku sekolah SLTP, waktu itu bapak saya itu pekerjaannya adalah penjual cilok guys. Jadi setiap hari berkeliling menggunakan sepeda untuk berjualan cilok. Nah, pada saat menjajakan cilok itu, bapak saya itu melewati sebuah jembatan tua. Di situ, dan disitulah kejadian itu terjadi. Nah, setelah melewati jembatan itu, cilok yang dibawa di panci, jadi di sepeda itu ada kerombongnya gitu guys, ada kotakannya itu. Sebelah itu untuk panci cilok dan sebelahnya itu untuk stok-stok gitu, cilok yang nanti dimasukin ke dalam panci. Setelah melewati jembatan tua itu, timbullah kejadian aneh guys. Jadi cilok yang di dalam panci itu terasa kayak meluap gitu, umup gitu loh guys, gembluduk gitu. Padahal bapak itu hanya menggunakan angklo. Angklo itu perapian areng, bukan kompor. Jadi mustahil kalau bisa sampai mendidihkan air panci cilok itu, karena angklo itu sifatnya hanya untuk penghangat saja, tidak untuk merebus air. Nah, karena curiga, bapak itu membuka panci itu
dan setiap dibuka suara gemuruh dari air yang menguap itu hilang. Nanti ditutup lagi, dibawa jalan lagi, bunyi lagi seperti itu, dan selalu seperti itu berulang-ulang. Setiap dicek itu pasti suara itu hilang. Terus ada perubahan di ciloknya juga, guys. Ciloknya itu agak meleleh, jadi nggak bisa kalis gitu, nggak bisa. Jadi dia kayak leleh, kayak jadi bubur gitu. Akhirnya bapak memutuskan untuk pulang dan tidak meneruskan untuk berjualan. Sesampainya di rumah, bapak bercerita tentang kejadian yang dialami tadi. Kemudian menceritakan ke ibu, dan ibu mencoba untuk membuat cilok baru lagi. Akhirnya ibu meracik, membuat racikan baru dan nge-batch lagi, guys. Jeladreni lagi kalau bahasa kita itu. Nge-mix lagi, nge-batch lagi, produksi. Nah, di sini timbul keanehan lagi, guys. Setelah adonan cilok itu jadi dan dibentuk bulat-bulat, kemudian direbus, yang biasanya itu 15 menit itu udah jadi setengah mateng untuk nanti dikukus terus jadi matang dan siap dimakan. Nah, itu pada saat 15 menit masih ada kayak putih-putih gitu, guys, di tengah itu, kayak bentuk tepung. Dan bener aja, pas diiris, dibelah, itu tengahnya masih tepung. Akhirnya direbus lagi dengan waktu yang lebih lama, dari 15 menit ke setengah jam. Diiris masih tepung. 1 jam diiris masih tepung lagi. 2 jam diiris tengahnya masih tepung lagi. Seperti itu terus, walaupun direbus selama apapun. Nah, kejanggalan-kejanggalan itu akhirnya yang membuat kita nggak habis pikir. Kemudian kita memutuskan untuk meminta bantuan seorang sesepuh saya, guys, yaitu sesepuh kami juga di kampung. Beliau adalah guru kami. Bapak memerintahkan saya untuk menemui beliau untuk memintakan air doa. Akhirnya saya dan ibu jalan kaki menuju rumah beliau. Sebutlah namanya itu Mbah Sam. Sesampainya di rumah Mbah Sam, kami minta air doa. Kemudian Mbah Sam membuatkan kami secangkir air doa yang sudah dibungkus plastik untuk dibawa pulang, yang nantinya akan digunakan untuk membuat cilok, dengan harapan semua gangguan-gangguan gaib tadi bisa hilang. Akhirnya kami pulang dengan membawa air tersebut. Sesampainya di rumah, air itu digunakan ibu untuk membuat cilok untuk dicampur ke racikan. Akhirnya ibu membuat sampel, guys, nggak banyak. Biasa kalau lagi nge-batch, lagi bikin itu langsung banyak, itu kita buat sampling, kita buat dikit-dikit. Pas direbus, alhamdulillah ciloknya bisa matang sempurna dengan proses memasak seperti biasanya.
Akhirnya ibu melanjutkan pembuatan cilok berikutnya dengan menggunakan air biasa karena air doa yang dibawa itu udah habis. Dan hasilnya seperti tadi lagi guys. Pada saat dibelah itu masih mentah, tengahnya masih berupa tepung gitu. Tapi sebenarnya ada satu kejadian lagi guys. Pada saat perjalanan dari rumah Mbah Sam pulang ke rumah, itu air yang kita bawa, air doa itu di dalam plastik dikantongin sama ibu. Kemudian pada saat perjalanan itu air itu tiba-tiba panas, nanti adem lagi, panas lagi, adem lagi gitu. Nah waktu itu saya nggak percaya guys, terus suruh pegang sama ibu, udah kamu yang bawa, saya yang bawa guys. Dan bener ternyata air itu panas, sampai dikantongin itu diangkat dari baju karena nempel di kulit tuh saking panasnya, gak kuat. Itu kejadian di sepanjang perjalanan sebelum air itu kita gunakan untuk nge-batch cilok. Akhirnya kita melakukan langkah preventif guys untuk hal ini, karena dirasa dengan air yang kita bawa tadi tidak menyelesaikan masalah. Akhirnya saya pergi ke rumah Mbah Guru saya lagi dan bilang, Mbah ternyata seperti ini gitu. Jadi kejadian yang tadi di rumah itu saya ceritakan semua, dan akhirnya Mbah Guru memerintahkan untuk mengumpulkan punggawa-punggawa perguruan. Pada waktu itu ada 3 orang yang berkumpul. Nanti kumpul di rumahmu, bilangin sama Lek A, Lek B, dan Lek C ke rumah ba'da maghrib gitu. Mbah Guru saya merintahkan seperti itu. Akhirnya saya samperin semua orang yang tadi diperintahkan oleh Mbah Guru saya itu guys, untuk kumpul nanti ba'da maghrib di rumah. Nah akhirnya tiba waktu maghrib, semua orang-orang yang dimaksud itu sudah hadir. Kemudian kita melakukan sholat maghrib berjamaah di situ, dan kita mulai ngobrol. Mbah Guru mulai membuka obrolan, dan beliau mengatakan bahwa itu dia sudah di depan rumah gitu. Saya penasaran guys waktu itu. Nah kebetulan di depan rumah saya itu pohon bambu banyak, dan saya longok keluar. Itu saya hafal bener posisi bambu-bambu itu secara normal. Nah pada waktu itu ada satu bambu yang dia agak condong ke tanah. Dia agak melengkung ke tanah. Padahal secara logika ya itu bambu tua, jadi susah untuk turun ke tanah itu tanpa ada beban yang menarik, itu susah. Tapi itu aneh kejadiannya seperti itu. Terus akhirnya Mbah Guru dan para lek-lek tadi yang sudah dihadirkan wirid, dan ternyata Mbah Guru saya itu bermaksud untuk memediasi. Akhirnya ditariklah sosok gaib di depan rumah itu, ternyata dia gelantungan di pohon bambu yang melengkung tadi. Dimasukkanlah ke salah satu Pak Lek saya yang hadir sebagai mediator di situ, dan ternyata yang masuk ke raga Pak Lek saya itu adalah sosok kuntil anak.
Setelah suara tawa dari kuntilanak itu, Mbah guru saya memulai percakapan dengan sosok yang sudah ada di dalam tubuh mediator. Mbah guru saya mengucapkan salam, dan ternyata sosok tersebut merasa gerah panas dengan ucapan salam tersebut. Akhirnya ditanyalah sosok tersebut, "Kamu ngapain ikut ke sini?" Mbah guru saya bilang gitu. Akhirnya sosok Kunti itu bercerita bahwa anaknya tuh nangis waktu bapak saya lewat jembatan. Nah, di jembatan itu ternyata adalah rumah dia. Pada saat bapak lewat situ, anaknya nangis pengen cilok. Kemudian si Kunti itu mengikuti bapak sampai rumah. Nah, akhirnya mbah guru saya mencari win-win solusi. Lah terus gimana enaknya? Kamu itu gaib. Sedangkan kita di sini itu manusia, cari kerja, cari makan. Nggak usah ganggu gitu. Akhirnya si Kunti itu minta, ya kalau lewat situ tusukinlah barang satu pentol saja, lemparin ke situ. Kalau enggak lemparin duit cepek atau 200, nanti biar anaknya itu beli sendiri. Nah ini dia guys, disinilah menariknya tuh. Saya jadi bertanya-tanya, sosok anaknya Kunti itu seperti apa? Apakah dia juga Kunti juga tapi bentuk mini, atau bagaimana? Saya jadi liar pemahaman saya. Terus bapaknya itu siapa? Ya intinya seperti itu guys. Ternyata dia ngikutin itu, nempelin bapak itu sampai ngerusak cilok gitu. Itu seperti itu maksudnya. Setelah kita menyanggupi win-win solusi itu tadi, akhirnya si Kunti itu dipersilahkan untuk keluar dari tubuh mediator oleh mbah guru. Tapi karena Kunti itu adalah sosok gaib yang tidak sempurna, dalam artian dia itu bukan muslim, jadi dia tidak bisa keluar sendiri dari raga mediator, sehingga mbah guru harus mengeluarkan secara paksa. Dan mbah guru juga mengantarkan Kunti tersebut untuk pulang karena dia tidak tahu jalan pulangnya. Akhirnya mbah guru saya mengantarkan pulang Kunti tersebut, dan sekali lagi mbah guru saya membuatkan air yang sudah didoakan untuk membuang pengaruh buruk dari Kunti tadi, termasuk untuk mencampurkan ke air racikan. Dan alhamdulillah semuanya kembali ke normal lagi. Setelah diganti air biasa pun, cilok juga sudah seperti biasa lagi, bisa matang lagi, nggak mentah seperti tadi. Demikian tadi ya guys cerita saya. Semoga menjadi pengalaman untuk para pemirsa Taufik Dharma 84 channel. Mohon maaf sekali lagi, bukan maksud untuk memaksa para pemirsa dan pendengar untuk percaya dan bisa sepaham dengan cerita saya. Dan ini adalah real,
hal yang saya alami. Karena menurut keyakinan saya, jin dan manusia itu diciptakan untuk menghuni dunia ini secara berdampingan. Hanya saja jin bisa melihat kita, tapi kita tidak bisa melihat jin. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjelaskan jelas dari potongan ayat-ayat Al-Quran, minal jinnati wan nas, dari kaum jin dan manusia. Dan juga wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Allah berfirman seperti itu. Kenapa penyebutan jin itu ada di depan minal jinnati wan nas? Ya karena jin itu diciptakan lebih dahulu daripada penciptaan manusia. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ini menjadi pengalaman juga untuk pemirsa Taufik Dharma 84 Channel. Sekali lagi mohon maaf apabila ada ketidaksepahaman ataupun ada salah kata, ada penuturan cerita yang kurang berkenan dan kata-kata yang susah dipahami, bisa tulis di kolom komentar. Dan terima kasih sudah mendengarkan cerita saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.